Cewek bilang gak mau, tapi bahasa tubuhnya minta. Bro, lu pasti pernah ada di situasi absurd ini. Cewek bilang, gak aku gak suka kamu. Tapi anehnya, dia masih aja ngechat duluan. Masih senyum waktu lo datang. Gak pernah nolak waktu lo ajak ngobrol. Dan dia duduk makin dekat tiap kali ngobrol. Kadang sampai bahunya nyentuh lo. Lo mulai bingung sendiri. Dia ini suka gak sih sama gue? Kenapa kok sinyal tubuhnya beda banget sama omongannya? Jangan-jangan gue halu. Tapi bro, ini bukan halu. Ini justru pintu masuk ke misteri psikologi cewek. Karena banyak cewek yang mulutnya berkata tidak, tapi tubuhnya berkata mungkin. Bahkan kadang iya banget. Dan cowok yang terlalu cepat bereaksi biasanya jatuh ke dua jebakan. A. Jadi overthinking lalu mundur. B. Atau jadi badut yang sibuk nyenengin padahal gak dihargai. Sementara cowok yang paham vibrasi, dia diam, dia baca, dia biarkan cewek memanaskan ruang dulu baru dia gerak. 1. Cewek itu bukan logika, tapi energi. Cewek jarang suka cowok karena alasan logis. Mereka jatuh cinta lewat rasa, lewat atmosfer, lewat detak yang gak bisa dijelaskan. Maka jangan heran kalau mereka bilang gak suka, tapi gak bisa menjauh dari lo. Karena apa yang mereka ucapkan seringkali adalah benteng, tapi tubuh mereka, gestur, mata, posisi duduk, cara pegang gelas, itu jujur banget. Mereka bisa bilang, aku gak nyari cowok, tapi 10 menit kemudian update story dengan rambut dilepas, cahaya remang-remang, dan lagu galau pelan-pelan. Kenapa? Karena bahasa tubuh cewek adalah refleksi dari vibrasi bawah sadar mereka. Dan kalau lo bisa baca itu, lo main di dimensi yang cowok lain gak ngerti. 2. Vibrasi lo bisa bikin dia buka diri. PDKT bukan tentang kata-kata bro. PDKT itu tentang energi. Cewek bisa ngerasain apakah lo butuh validasi atau enggak, gampang panik atau tenang, ngarep atau nikmatin proses. Kalau lo masuk ke obrolan dengan energi haus perhatian, haus balasan, haus status, cewek bakal langsung tutup aura. Tapi kalau lo datang sebagai cowok yang penuh, cowok yang udah puas dengan dirinya sendiri, cewek justru akan penasaran dan membuka gerbang. Dan ketika dia buka gerbang, bahasa tubuhnya mulai keluar. Dia mulai miringkan tubuh ke arah lo. Dia mulai mainin rambutnya pelan-pelan. Dia tahan tatapan lo lebih lama. Dia senyum, tapi bukan senyum sosial. Ini senyum yang punya lapisan niat. Dan yang paling penting, dia gak akan sadar dia melakukan semua itu. 3. Bahasa tubuh yang jadi sinyal izin masuk. Beberapa cowok terlalu sibuk dengan kata-kata cewek sampai lupa ngelihat sinyal tubuh yang jelas. Coba perhatikan ini. Dia nyender ke arah lo saat duduk, itu bukan kebetulan. Dia nyentuh lengan lo sedikit, pura-pura gak sengaja, dia ngetes lo. Dia buka ruang duduk lebih dekat, dia nyaman. Dia nyengir pas lo godain tapi gak mundur, dia menikmati permainan. Bahasa tubuh itu kayak remote TV bawah sadar. Kalau lo ngerti cara baca sinyalnya, lo bisa ngatur tempo PDKT lo dengan presisi. Cowok biasa nunggu aba-aba, tapi cowok yang vibrasinya solid, dia bisa bikin aba-aba sendiri. 4. Gak semua gak mau itu beneran tolak. Kadang cewek bilang gak mau karena dia masih trauma dari cowok sebelumnya. Dia lagi ngejaga image, dia pengen lo nunjukin ketulusan lewat konsistensi, atau dia lagi ngetes lo bisa sabar gak. Dan sayangnya, cowok yang gak paham ini langsung jadi agresif atau malah langsung nunduk dan pergi.
Padahal justru ini fase emas. Fase ketika cewek lagi nunggu. Siapa cowok yang tahan gelombang awal, tetap tenang, dan gak buru-buru ngemis validasi? Cewek yang cerdas gak pengen cowok yang gampang goyah. Mereka mau cowok yang bisa jadi pusat getaran di tengah suasana gak pasti. 5. Jangan jadi badut emosional. Cewek butuh cowok yang bisa jadi energi tenang, bukan badut yang sibuk nyenengin biar dikasih atensi. Kalau lo terus-terusan ngelucu, nyelipin pick up line, atau ngajakin jalan terus, padahal dia belum kasih sinyal yang stabil, lo sedang ngemis perhatian, dan cewek bisa cium itu. Apa dampaknya? Lo jadi cadangan, lo jadi yang baik tapi gak bikin deg-degan, lo jadi cowok lucu yang dibalasin tapi gak pernah diseriusin. Bro, maskulinitas bukan tentang keras, tapi tentang sadar kapan harus maju, kapan harus diam. 6. Waktu yang tepat bukan ditentukan oleh dia, tapi oleh energi. Jangan nunggu cewek ngasih aba-aba verbal, tunggu energi itu. Tunggu saat dia mulai ngechat duluan, tunggu saat dia mulai kepo lebih dari biasanya, tunggu saat dia terlihat gelisah kalau lo gak muncul. Itu adalah bentuk bahasa tubuh spiritual, getaran tarik-menarik yang muncul karena resonansi emosional. Cowok yang terlalu cepat gerak biasanya malah merusak momentum. Tapi cowok yang tahu kapan waktunya masuk, kayak angin yang pelan tapi bikin nyias, dia bakal sulit dilupakan. 8. Cewek gak sadar dia lagi minta disentuh. Kadang lo bakal kaget. Cewek bisa bilang, aku gak mau terlalu dekat dulu ya, tapi dia duduk makin mepet, bahunya nempel ke bahu lo, suaranya makin pelan, matanya makin redup. Dia gak sadar, tapi tubuhnya sedang berkata, dekatlah, tapi jangan terburu-buru. Dan di situ, cowok sejati bukan yang langsung main tangan, tapi yang bisa menahan keinginan sambil bikin dia makin penasaran. Karena cowok kayak gini punya daya tarik tak terlihat. 8. Sentuhan yang gak kelihatan, tapi kena di dalam. Bro, cowok-cowok yang paling bikin cewek goyah itu bukan yang banyak omong. Bukan juga yang terlalu agresif megang-megang. Tapi cowok yang punya sentuhan halus, yang gak kelihatan, tapi berasa. Apa contohnya? Lo tatap matanya dalam beberapa detik, lalu lo lepas pelan-pelan. Lo diem waktu dia cerita, tapi sorot mata lo bilang, gue ngerti kamu, bahkan sebelum kamu jelasin. Lo nggak jawab semua curhatnya, tapi gestur tubuh lo nunjukin bahwa lo kuat buat nampung semua emosinya. Ini bukan tentang ngasih reaksi keras, ini tentang bikin dia ngerasa terhubung, padahal lo belum menyentuh kulitnya sama sekali. Dan bro, cewek yang udah ngerasa terhubung secara emosional sama lo, biasanya akan ngebuka gerbang yang lebih dalam lagi, keintiman, tanpa harus lo minta. 9. Getaran PDKT itu kayak gelombang. PDKT bukan garis lurus, tapi gelombang. Ada fase tarik ulur, ada fase diam tapi intens, ada fase komunikasi meledak-ledak lalu pelan lagi. Cewek yang bilang gak mau itu kadang bukan nolak lo. Dia cuma sedang berada di gelombang defensif. Dia sedang jaga perasaan sendiri. Atau dia lagi pengen lihat sekuat apa energi lo. Kalau lo tenang, sabar, dan gak ikut goyah, lo menang. Karena ketika getarannya balik naik dan lo tetap di situ dengan vibe tenang lo, cewek itu akan ngeliat lo sebagai cowok yang beda dari kebanyakan. Cowok yang gak buru-buru, cowok yang gak panik, cowok yang bikin dia nyaman dan deg-degan di waktu yang sama. 10. Diam lo bisa lebih seksi dari rayuan. Bro, lo gak harus jadi cowok yang banyak kata-kata. Kadang
Diam lo pas dia lagi nervous justru bikin dia makin penasaran. Kadang lo tatap dia pelan tanpa komentar, bikin dia ngerasa dilihatin dari dalam. Ini bukan magic, ini energi, ini spiritual. Cowok yang bisa ngendaliin diamnya sendiri adalah cowok yang bisa ngatur seluruh atmosfer PDKT. Dan cewek bisa nyium itu. Lo nggak harus nunjukin niat lewat kata. Lo cukup hadir dengan ketenangan yang vibrasinya kena ke jantung dia. Dan pas dia bilang, "Kamu kenapa sih diam aja?" Itu pertanda dia udah ngerasa lo masuk ke pikirannya tanpa lo harus maksa. 11. Saat cewek bilang jangan tapi gak bergerak. Ini bagian sensitif. Kadang cewek bilang jangan gitu dong, tapi tangannya gak nolak, matanya gak menegur, dia diam tapi gak ninggalin. Lo harus ngerti, ini bukan undangan buat melanggar batas, tapi ini adalah momen pengujian kendali diri. Cowok lemah akan langsung gerak makin maju. Cowok maskulin akan senyum, tarik diri pelan, dan bilang, "Tenang aja, gue bukan tipe yang lo kira." Apa yang terjadi? Cewek akan makin penasaran, karena lo nggak cuma nyentuh dia, lo menahan diri di saat lo bisa dapat. Dan itu power yang jarang banget dimiliki cowok lain. 12. Ketika dia bilang gak mau, tapi makin manja. Cewek itu pinter ngelindungin diri secara verbal, tapi kadang makin dia bilang gak mau dekat, makin sering dia mulai story buat dapat perhatian lo. Makin dia bilang gak suka cowok cuek, makin dia jadi manja ke lo yang justru gak terlalu nguber dia. Kenapa? Karena cewek tertarik bukan sama cowok yang nurut, tapi sama cowok yang punya prinsip emosional. Cowok yang gak gampang dikendalikan, cowok yang bisa bilang gak bahkan ke cewek secantik apapun. Dan dari vibrasi itulah cewek bisa goyah, karena dia tahu lo bukan cowok sembarangan, lo beda. 13. Di puncak PDKT, lo nggak perlu lagi ngomong. Kalau lo udah sampai tahap ini, lo nggak perlu lagi klarifikasi suka atau enggak. Nggak perlu tanya, kita ini apa sih? Nggak perlu ngajak jadian. Karena chemistry-nya udah jalan sendiri. Dia udah ke-trigger, tubuhnya udah ngasih sinyal konsisten. Respons dia udah gak defensif lagi. Dan lo tinggal nikmatin tarian ini. Bukan dengan panik, tapi dengan hadir, dengan tenang, dengan maskulin. Di titik ini, PDKT udah jadi proses spiritual, karena bukan cuma dua tubuh yang saling mendekat, tapi dua energi yang udah sinkron, walau tanpa kata. Penutup, jangan takut bahasa tubuh, tapi pahami energinya. Jangan buru-buru percaya kata enggak, tapi juga jangan terlalu nafsu kalau dia kelihatan mau. Lihat bahasa tubuhnya. Tapi lebih penting lagi, lihat apakah energi lo bisa tetap stabil meskipun sinyalnya naik turun. Cowok sejati bukan yang ngejar validasi, tapi yang bikin cewek berhenti ngejar cowok lain karena merasa lo adalah pusat dari frekuensi dia. Dan di situ, tanpa lo sadari, cewek yang tadinya bilang, "Aku nggak tertarik sama kamu," akan datang dan bilang, "Aku nggak ngerti kenapa, tapi aku kangen kamu." Dan bro, itu bukan karena kata-kata lo, itu karena vibrasi lo menembus pertahanannya. Jadi, tetap tenang, tetap hadir, tetap jadi pusat energi. Karena bahasa tubuh bisa bohong, tapi frekuensi batin cewek gak pernah bisa menolak cowok yang benar-benar sadar diri. Kalau lo pengen ngerti soal cewek dan dinamika romansa modern, jangan lupa subscribe dan komentar ya. Kadang satu kalimat lo bisa jadi wake up call buat yang lain. Sampai jumpa di konten berikutnya.